Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Lutfianti. Saya Dira Mardiani. Di sini kami akan menjelaskan Perubahan pada makhluk hidup. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini kami menggunakan beberapa media, salah satunya akan dibahas juga oleh kami bersama. Baiklah, kita langsung saja memulai pada perubahan pada makhluk hidup. Baik, di sini perubahan pada makhluk hidup keseluruhan ya. Ini mulai dari yang kecil. Ini perubahan makhluk hidup yang kecil. Kemudian semakin bertumbuh maka semakin besar. Lihat ya, perubahannya juga beda ya. Ya. Nih, Ini kali ini. ini juga beda ya. Kamu salah kayak gini nih. Nah, Ya, kayak gini. Ketiganya Ketiganya ini semakin bertumbuh maka semakin lebih tinggi dan semakin berat lebih badannya. berat badan juga semakin meningkat ya. Yang ketiga, yang terakhir itu perubahan pada makhluk hidup semakin tinggi nih ya. Melihat kan Lihat kan perubahan pada makhluk hidup. Perubahan pada makhluk itu bisa saja manusia, bisa juga pada hewan ataupun tumbuhan. Oke, itu tadi yang dimaksud dengan salah satu contoh yang menggunakan media terkait dengan perubahan pada makhluk hidup. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah suatu proses perubahan suatu ukuran yang dapat meliputi perubahan berat badan, perubahan otot, perubahan tulang, perubahan rambut, dan perubahan tinggi badan, atau dapat bersifat kuantitatif atau bisa berubah-ubah. Misalkan salah satunya contohnya tadi menggunakan media ini, yang dimana tadinya kan kecil ukuran berat badannya, ukuran rambutnya juga terlihat warna, harusnya kalau pada manusia ini warna hitam ya, tapi semakin kesini semakin bertambah usianya, semakin besar juga badannya, dan semakin rambutnya pun berwarna putih kembali. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang pertama itu ada genetik. Apa sih genetik itu? Genetik adalah substansi pembawa sifat keturunan dari induk ke generasi selanjutnya. Genetik juga mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Misalnya genetik pada hewan ayam ya. Kalau misalkan induk ayamnya itu berwarna kuning, pasti anaknya juga warna kuning. Mana mungkin anaknya itu warna hitam ya, apalagi warna putih. Soalnya kan genetik orang tuanya itu warna kuning. Jadi yang keduanya itu faktor gizi. Faktor gizi merupakan konsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Pada saat masa-masa pertumbuhan tumbuh, kita akan memerlukan banyak protein. Sedangkan air dan makanan yang dikonsumsi juga akan membantu tubuh memproduksi energi terbentuk sel-sel tubuh. Jadi pertumbuhan pada makhluk hidup juga membutuhkan asupan seperti vitamin, nutrisi, biar pertumbuhannya itu semakin berkembang gitu, semakin dari yang kecil, sedang sampai tinggi gitu. Kalau misalkan tidak ada gizi, maka keturunannya itu, kalau kata manusia itu kurang gizi gitu, gizi buruk. Yang ketiga itu faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga merupakan penunjang untuk perkembangan manusia. Peran pendidikan sangatlah penting. Pendidikan akan memberikan efek positif bagi emosional, intelektual, kesehatan mental, dan aktivitas sosial lainnya. Jadi pendidikan itu juga sangat dibutuhkan oleh kita, karena apabila kita tidak berpendidikan, maka cara tangkap kita juga nggak bakalan kayak orang yang berpendidikan. Kalau misalkan orang yang tidak berpendidikan, kalau berpikir juga susah gitu menerima apa yang kita omongkan. Berarti faktor genetik itu lebih ke keluarga ya, lebih ke keluarga. Misalkan salah satu contohnya kan tadi ayam, bisa jadi juga sama kucing gitu kan. Kalau kucing bisa. biasanya mamahnya atau induknya adalah warna hitam, berarti anaknya juga warna hitam, induknya warna putih ya gitu. Kalau faktor gizi itu berupa asupan makanan ya, asupan makanan. Dan yang terakhir ada faktor pendidikan. Betul sih, kalau misalkan orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan
memberikan salah satu alasan yang berbeda ya. Salah satu contohnya misalkan kalau ada orang yang nggak berpendidikan misalkan, ngapain sih kuliah gitu kan. Sedangkan kan orang yang berpendidikan pasti akan selalu mendapatkan jawaban terbaik. Nah, jadi berpikirnya juga berbeda dengan orang yang berpendidikan. Oke, kita lanjut kepada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baiklah, perkembangan pada makhluk hidup yang selanjutnya itu metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur setelah kelahiran dan penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara radikal berbeda. Metamorfosis juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Oh, ada dua ya? Iya, ada dua. Oh, apa tuh tentang metamorfosis? Sempurna atau tidak sempurna? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang akan perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase bertelur. Setelah fase bertelur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yaitu fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Fase terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imago atau dewasa. Kalau tidak sempurnanya apa? Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, perilaku yang hampir sama dan tidak jauh berbeda. Oh gitu. Kamu mau tahu gak salah satu contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Aku tahu loh jawabannya apa. Apa ya metamorfosis sempurna tidak sempurna? Ya. Kasih tahu dong. Oke. Aku ya yang sepengetahuan aku tuh tentang metamorfosis sempurna, salah satu contoh hewannya tuh ya teman-teman adalah nyamuk. Nyamuk, iya nyamuk. Yang suka gigitin kamu. Iya nyamuk. Terus yang kalau yang tidak sempurnanya belalang juga tahu, belalang. Yang suka kamu makan itu bukan? Ya aku nggak suka sama belalang. Tapi aku suka. Tapi hati-hati ya teman-teman sama nyamuk, soalnya kan sekarang juga lagi musim DBD kan dari nyamuk juga sih. Itu salah satu contoh juga teman-teman metamorfosis sempurna ya. Berarti nyamuk itu termasuk hewan yang ini ya, yang jahat ya, yang ganas, suka gigitin kamu. Apaan sih? Ya Allah. Tapi Jadi itu kalau nyamuk tuh lebih jahat ya daripada ini. pada kamu intinya. Itu apa? Nyamuk itu suka nempel-nempel ke aku kan. Berarti lebih romantis nyamuk sih. Daripada kamu ya. Oke teman-teman, itulah kaitan tentang apa sih pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan dan juga penjelasannya kurang dipahami, mohon Dimaafkan. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum